Hari ini saya ingin mengungkap kebenaran mengerikan yang kita ulangi setiap hari tanpa rasa takut, namun 99% dari kita sama sekali tidak menyadarinya. Tahukah Anda, saat ini juga di dapur rumah Anda yang familiar, tersembunyi peluru senyap yang dapat meningkatkan risiko stroke hanya dalam satu malam. Itu bukan rokok dan bukan alkohol. Itu adalah benda-benda yang Anda percayai dan gunakan setiap hari. Saya adalah Dr. Budi Santoso yang telah berkecimpung di bidang perawatan kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun di Indonesia dan luar negeri. Sepanjang karir medis saya telah menyaksikan ratusan kasus stroke yang menyedihkan. Orang-orang yang pergi tidur seperti biasa, namun keesokan paginya tangan dan kakinya lumpuh. Bicaranya menjadi tidak jelas, jatuh pingsan di tempat tidur, atau bahkan tidak pernah bangun lagi. Dan ketika diotopsi, penyebabnya bukanlah apa yang mereka kira. Hanya satu sendok, tepatnya satu sendok kecil bumbu penyedap itulah yang telah berubah menjadi bom waktu di dalam pembuluh darah. Ia secara diam-diam menghancurkan dinding pembuluh darah, membuat tekanan darah tak terkendali terus-menerus, dan membentuk gumpalan darah mematikan yang mengancam nyawa, bahkan saat Anda sedang tidur nyenyak. Namun ini baru permulaan. Mulai sekarang, saya akan mengungkap 6 jenis bumbu dapur yang sangat berbahaya yang ada di hampir setiap rumah dan digunakan dalam setiap masakan. Benda-benda itu menggerogoti kesehatan Anda secara kejam dari waktu ke waktu. Terutama bumbu keenam, nama yang akan saya ungkap di akhir video ini adalah malaikat pencabut nyawa yang 10 kali lebih berbahaya daripada yang lainnya. Ia muncul tanpa absen di setiap hidangan masyarakat kita dan secara diam-diam merugikan jutaan orang setiap tahunnya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi saluran nutrisi cerdas ini. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan nasihat kesehatan yang realistis dan praktis. Jika Anda merasa topik ini diperlukan, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar, dan jika Anda tidak setuju, tinggalkan angka 0 agar saya dapat meningkatkan kualitas video berikutnya. Hadirin sekalian, bumbu pertama yang akan kita bahas bersama, dan juga merupakan bumbu yang paling kontroversial, adalah minyak nabati olahan. Mungkin banyak dari Anda akan terkejut, karena selama ini kita telah mendengar bahwa minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola, dan minyak kedelai itu baik untuk kesehatan jantung dan merupakan pilihan yang lebih sehat daripada lemak hewani. Namun kebenaran yang ditunjukkan oleh sains modern sangat berbeda. Jika digunakan dengan salah, minyak-minyak ini bisa lebih berbahaya daripada gula. Inti masalahnya terletak pada proses produksi industrinya. Untuk mendapatkan minyak yang jernih dan bening di rak supermarket, proses pembuatannya melibatkan pelarut kimia, panas yang sangat tinggi, dan berbagai tahap penyulingan. Dalam proses ini, komponen asli yang bermanfaat hancur, dan sebagai gantinya tercipta banyak radikal bebas berbahaya dan zat oksidatif. Ketika Anda menggunakan minyak ini untuk menggoreng, terutama pada suhu tinggi, lemak omega 6 di dalamnya berubah bentuk menjadi zat pemicu peradangan yang kuat. Bayangkanlah, bagian dalam pembuluh darah Anda perlahan-lahan berkarat. Awalnya tipis, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi tebal, menempel kuat pada dinding pembuluh darah dan menyumbat aliran darah. Akhirnya, pada suatu saat, karat itu terlepas dan memblokir aliran darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke mendadak. Ini bukanlah kebetulan. Banyak penelitian skala besar, termasuk yang dimuat dalam jurnal medis Inggris BMJ, telah memperingatkan mengonsumsi minyak olahan yang kaya omega 6 secara sering akan meningkatkan peradangan kronis, mempercepat aterosklerosis pengerasan arteri, dan memperpendek jalan menuju penyakit kardiovaskular. Yang lebih menakutkan adalah minyak ini ada di mana-mana. Tidak hanya yang kita gunakan untuk memasak di rumah, tetapi juga terdapat dalam sebagian besar gorengan yang kita beli di luar, kerupuk, mie instan, makanan kaleng, dan berbagai makanan olahan. Artinya, meskipun Anda tidak membeli minyak botolan secara langsung, Anda mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup besar setiap hari tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya banyak ahli gizi menyebut minyak nabati olahan sebagai musuh yang bersembunyi di dalam dapur. Minyak yang sering kita abaikan ini mempercepat penuaan pembuluh darah, meningkatkan risiko stroke, dan bahkan dapat membawa konsekuensi fatal hanya setelah satu kali tidur. Inilah alasan mengapa saya sangat menekankan agar Anda lebih waspada terhadap minyak ini. Hadirin sekalian, sekarang mari kita beralih ke bumbu kedua. Terlihat manis di luar, tetapi sebenarnya merupakan keberadaan yang sangat berbahaya, yaitu gula dan sirup jagung, sirup fruktosa. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi dalam hampir setiap makanan manusia modern, bahan-bahan ini tersembunyi. Sekaleng minuman ringan, sesendok saus yang dioleskan pada daging panggang,
hingga botol saus tomat atau saus sambal di dapur, gula ada di mana-mana. Yang lebih berbahaya adalah kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka mengonsumsi begitu banyak gula tersembunyi ini, karena ia tersembunyi dengan cerdik di dalam hampir semua makanan olahan. Masalah sebenarnya dimulai ketika gula dan sirup jagung melebihi batas toleransi. Pada saat itu, gula darah melonjak drastis, dan pankreas harus terus-menerus mengeluarkan lebih banyak insulin untuk menurunkan gula darah. Awalnya tubuh masih bisa bertahan, tetapi seiring berjalannya waktu, sel-sel menjadi kebal terhadap insulin, yang disebut resistensi insulin. Ini adalah jalan pintas tercepat menuju diabetes tipe 2, penyakit yang semakin umum terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Namun masalahnya tidak berakhir di situ. Sisa gula diubah menjadi lemak. Lemak ini menumpuk di sekitar hati menciptakan perlemakan hati fatty liver. Dan pada saat yang sama membentuk lapisan lemak perut yang membandel, yang sering dianggap sepele oleh banyak orang sebagai perut buncit. Namun sebenarnya lemak visceral, lemak organ dalam, inilah penjahat yang paling berbahaya karena ia meningkatkan peradangan dalam tubuh dan menyerang sistem kardiovaskular secara langsung. Penelitian skala besar telah menunjukkan dengan jelas konsumsi fruktosa dan sirup jagung yang berlebihan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Ini adalah faktor langsung yang menyebabkan aterosklerosis, yaitu kondisi di mana dinding pembuluh darah tertutup lemak, mengeras, dan mudah rusak. Begitu pembuluh darah tersumbat oleh gumpalan darah, resiko serangan jantung atau stroke menjadi sangat nyata, terutama bagi lansia yang pembuluh darahnya telah melemah seiring bertambahnya usia. Hal yang paling saya khawatirkan adalah sifat tersembunyi dari gula dan sirup jagung. Garam dapat dengan mudah dideteksi melalui rasa asin, tetapi gula dicampur dengan cerdik ke dalam makanan, sehingga indera perasa perlahan beradaptasi, membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang mengonsumsi rasa manis secara berlebihan. Begitulah ia menumpuk hari demi hari, menggerogoti pembuluh darah secara diam-diam tanpa sinyal peringatan apapun. Singkatnya, gula dan sirup jagung bukan sekadar pemanis yang membuat makanan lezat. Itu sebenarnya adalah pedang bermata dua yang jika tidak dikendalikan dengan benar akan memperpendek umur jantung dan otak serta dapat memanggil stroke kapan saja. Sekarang mari kita lihat bumbu ketiga. Hadirin sekalian, ketika berbicara tentang makanan tradisional, sulit untuk melewatkan tauco pasta kedelai fermentasi. Tauco bukan sekadar bumbu, tetapi bisa dibilang jiwa dari banyak masakan tradisional. Mulai dari tumisan kangkung tauco yang hangat hingga berbagai hidangan kuah yang harum. Tauco telah tertanam dalam kehidupan dan ingatan masyarakat kita selama ratusan tahun. Orang-orang memuji tauco sebagai harta karun nutrisi, mengatakan bahwa ia kaya akan bakteri baik yang membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Ini memang benar, tetapi ada kebenaran yang sering diabaikan banyak orang, yaitu fakta bahwa bumbu yang tampak tidak berbahaya ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan jantung dan otak para lansia. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kandungan garam yang sangat tinggi dalam tauco. Menurut data kesehatan, semangkuk hidangan berkuah tauco mengandung lebih dari setengah asupan garam harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Artinya, bagi mereka yang berusia 50 atau 60 tahun ke atas, hanya dengan makan satu atau dua kali hidangan bertauco pekat setiap hari, mereka sudah jauh melampaui batas natrium yang aman. Ketika natrium menumpuk secara berlebihan, tubuh menahan lebih banyak air sehingga volume darah meningkat. Akibatnya, jantung harus berkontraksi lebih kuat dan dinding pembuluh darah harus menahan tekanan yang sangat besar. Pembuluh darah otak yang sudah menua, terutama pembuluh kapiler yang halus, menjadi lebih mudah rusak. Hanya dengan satu kali lonjakan tekanan darah, pembuluh darah bisa pecah dan menyebabkan pendarahan otak yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bicara dan gerak atau bahkan mengancam nyawa. Banyak penelitian, termasuk laporan dalam jurnal hipertensi, menekankan makanan asin adalah salah satu faktor risiko terbesar stroke, terutama pada lansia. Ironisnya, efek probiotik dalam tauco memang benar adanya. Bakteri menguntungkan yang dihasilkan selama proses fermentasi membantu pencernaan dan memperkuat kekebalan tubuh. Namun, jika kandungan garamnya terlalu tinggi, kelebihan ini menjadi pudar. Manfaat fermentasi tidak dapat dinikmati sepenuhnya, dan kita justru menanggung kerugian akibat asupan garam yang berlebihan. Dengan kata lain, makanan yang kita percaya baik untuk tubuh bisa menjadi ancaman potensial bagi jantung dan otak. Bukan berarti kita harus menghilangkan tauco sepenuhnya dari meja makan, karena tauco adalah bagian dari budaya kuliner kita.
Namun, kita perlu mengubah cara penggunaannya. Pilihlah tauco yang rendah garam, buatlah kuah yang lebih encer, tambahkan banyak sayuran dan minum air yang cukup untuk menyeimbangkannya. Hanya dengan beberapa perubahan kecil, kita bisa menikmati rasa tradisional sepenuhnya tanpa menjadikan tauco sebagai musuh tersembunyi di dapur yang meningkatkan risiko stroke. Bumbu keempat mungkin akan mengejutkan Anda. Jika harus menyebut satu bumbu perasa khas yang sering ada di meja makan, mungkin sebagian besar orang akan langsung teringat pada saus sambal botolan atau saus kemasan. Saus sambal telah menemani masyarakat kita lintas generasi, muncul dalam hampir semua makanan yang kita kenal. Semangkuk mie goreng, nasi goreng pedas, hingga cocolan gorengan. Di mana-mana jejak saus sambal begitu pekat. Rasa pedas, asin, dan manis yang berpadu menciptakan daya tarik yang kuat. Bahkan bagi banyak orang, saus sambal telah menjadi semacam candu. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik warna merah yang menggugah selera itu, tersembunyi bahaya yang memberikan ancaman ganda bagi jantung dan otak, terutama bagi lansia. Hal yang paling mengkhawatirkan dari saus sambal kemasan adalah kombinasi berbahaya antara garam dan gula. Tidak hanya asin, bumbu ini juga mengandung gula dalam jumlah besar dan pati yang difermentasi. Artinya, hanya dengan 1 sendok kecil, Anda memasukkan garam dan gula sekaligus ke dalam tubuh. Garam meningkatkan tekanan darah dan memberi tekanan besar pada dinding pembuluh darah. Sementara gula membuat gula darah berfluktuasi drastis, memaksa pankreas untuk terus mengeluarkan insulin. Ketika kedua elemen ini digabungkan, tubuh terutama pada usia parubaya dan lansia memikul beban ganda. Jantung harus berdetak lebih cepat dan kuat untuk mengalirkan darah, dan pankreas bekerja keras siang malam untuk mengatur gula darah. Banyak penelitian medis telah mengonfirmasi bahaya ini. Sering mengonsumsi makanan yang mengandung banyak garam dan gula sekaligus mempercepat pembentukan aterosklerosis. Plak menempel seperti karat pada arteri dan seiring waktu menebal, mudah pecah dan membentuk gumpalan darah. Jika gumpalan darah ini bergerak, ia dapat menyumbat aliran darah dan menyebabkan stroke atau serangan jantung. Laporan dalam jurnal nutrisi klinis juga menunjukkan bahwa pola makan tinggi natrium dan gula tambahan berkaitan langsung dengan tingkat kematian akibat penyakit kardiovaskular pada lansia. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah fakta bahwa saus sambal hampir selalu ada di meja makan orang Indonesia setiap hari. Kita mungkin berusaha mengurangi minuman bersoda atau kue manis, tetapi kita sering tidak menyadari bahwa sesendok saus sambal merah yang ditambahkan ke nasi atau mie adalah pelaku utama yang menumpuk garam dan gula di dalam tubuh setiap hari. Tentu saja, saya tidak menyarankan Anda untuk berhenti total mengonsumsi saus sambal. Saus sambal bukan sekadar penyedap, tetapi sudah menjadi bagian dari lidah kita. Yang penting adalah cara kita menggunakannya. Kurangi jumlah saus sambal setiap kali makan, pilihlah produk yang rendah garam dan gula, serta seimbangkan dengan sayuran segar. Dengan perubahan kecil seperti ini, kita bisa menjaga cita rasa tanpa membiarkan bahaya ganda dari saus sambal mengancam jantung dan otak kita. Hadirin sekalian, sampai pada bumbu kelima, saya ingin menyampaikan fakta yang mungkin mengejutkan banyak orang. Masyarakat kita adalah salah satu kelompok yang mengonsumsi garam paling banyak di dunia. Garam, kecap asin, dan berbagai jenis ikan asin atau terasi hampir tidak pernah absen dalam setiap hidangan. Pagi hari dengan bubur ayam atau nasi uduk, siang hari dengan lauk pauk berbumbu kuat, dan malam hari dengan hidangan tumisan atau gulai. Semuanya penuh dengan rasa asin yang gurih. Kita sudah terlalu terbiasa dengan rasa asin ini, sehingga menganggapnya sebagai nyawa makanan, tetapi sebenarnya kebiasaan ini seperti pisau tajam yang setiap hari menggerogoti kesehatan kardiovaskular dan otak secara diam-diam. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan batas maksimum konsumsi garam harian bagi orang dewasa adalah 5 gram, yaitu 1 sendok teh kecil. Namun, data Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa rata-rata asupan garam orang Indonesia mencapai 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari standar keamanan ini. Dengan kata lain, hanya dengan menyantap sup, lauk pauk, dan sedikit sambal atau kecap, kita sudah melampaui batas yang tidak boleh dilewati dalam sehari. Garam, atau tepatnya natrium, jika masuk ke dalam tubuh secara berlebihan akan membuat tubuh menahan lebih banyak air. Volume darah meningkat. Jantung bekerja lebih berat memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan itu berkumpul di dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah halus dan rapuh di dalam otak yang mudah rusak. Hasilnya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan seperti yang Anda ketahui, hipertensi adalah penyebab langsung dan terbesar dari stroke.
Sebuah penelitian dalam jurnal Stroke mengungkapkan bahwa mengurangi asupan garam sebanyak 2 gram saja per hari dapat menurunkan risiko stroke pada lansia hampir 20%. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan dari perubahan kecil dalam pola makan. Bahaya terbesar dari garam adalah ia tidak langsung terlihat atau tercium seperti rokok atau alkohol, melainkan bersembunyi dengan cerdik. Bahkan tanpa menambahkan garam secara langsung, natrium yang terkandung dalam kecap, saus, kerupuk, dan makanan olahan sudah jauh melampaui batas aman. Oleh karena itu, tugas paling sulit namun paling penting yang harus diselesaikan oleh kita untuk menjaga jantung dan mencegah stroke adalah mengurangi garam. Namun, mengurangi garam bukan berarti harus makan makanan yang hambar dan tidak enak. Yang diperlukan adalah mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit dan dengan cerdas. Memilih kecap rendah natrium, mengurangi konsumsi ikan asin, dan menggunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau rempah daun untuk memberikan rasa adalah cara mengurangi garam. Dengan menambahkan beberapa penyesuaian kecil ini, kita bisa tetap menjaga kelezatan makanan tradisional sambil melindungi jantung dan otak dari kerusakan akibat garam, sang pembunuh senyap. Hadirin sekalian, bumbu terakhir dalam daftar hari ini adalah bawang putih. Hampir mustahil membayangkan dapur Indonesia tanpa bawang putih. Nasi goreng, tumisan sayur, sup hangat, hingga sambal. Semuanya memiliki aroma khas bawang putih yang menyengat. Sejak lama orang percaya bahwa bawang putih adalah obat ajaib. Dipercaya dapat mencegah flu, menghangatkan tubuh, meningkatkan kekebalan, dan bahkan membantu umur panjang. Sains modern juga mengakui bahwa komponen khusus dalam bawang putih yaitu allicin memiliki efek menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan, mencegah pembentukan gumpalan darah, dan melindungi kardiovaskular. Dengan kata lain, jika dikonsumsi dengan benar, bawang putih adalah hadiah berharga dari alam. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Bawang putih itu seperti pedang bermata dua, terutama bagi lansia atau orang yang sedang dalam pengobatan penyakit kronis. Konsumsi berlebihan justru dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Masalahnya adalah bawang putih memiliki sifat yang membuat darah menjadi sedikit lebih encer. Ini bermanfaat untuk mencegah gumpalan darah. Tetapi jika orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin memakan bawang putih secara berlebihan, darah akan menjadi sulit membeku. Akibatnya, risiko pendarahan lambung, pendarahan saluran cerna, bahkan pendarahan otak meningkat drastis. Jurnal Nutrisi juga telah memperingatkan bahwa ekstrak bawang putih dosis tinggi, jika digunakan bersama obat anti pembekuan darah, dapat menyebabkan komplikasi serius. Namun, banyak pasien lansia masih berpikir karena ini alami, jadi aman dan mengabaikan fakta ini. Tidak hanya darah, bawang putih juga memengaruhi sistem pencernaan. Makan banyak bawang putih mentah dapat menyebabkan perut kembung, heartburn, rasa panas di dada, gangguan pencernaan, bahkan nyeri lambung. Bagi mereka yang memiliki kondisi sensitif, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah turun tiba-tiba, menyebabkan pusing atau vertigo, dan mudah jatuh. Seperti yang Anda tahu, bagi lansia, jatuh sederhana pun dapat memicu komplikasi kesehatan fatal dalam jangka panjang. Poin penting yang ingin saya tekankan adalah ini. Bawang putih itu sendiri tidak buruk, justru sangat bermanfaat bagi kesehatan, tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Pemikiran yang salah adalah semakin banyak makan, semakin baik, semakin jadi obat. Kenyataannya, hanya beberapa siung bawang putih sehari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya sepenuhnya tanpa memberikan risiko potensial bagi jantung dan pembuluh darah otak. Singkatnya, bawang putih adalah bukti nyata dari filosofi lama. Obat dan racun hanya dibedakan oleh dosisnya. Jika dimakan secukupnya, bawang putih adalah teman setia yang menjaga jantung Anda dan membantu mencegah stroke. Namun jika disalahgunakan, bawang putih bisa menjadi penjahat yang diam-diam membesarkan bahaya di dapur Anda. Hadirin sekalian, untuk memahami masalah kesehatan kita sendiri dengan lebih baik, terkadang kita perlu membandingkannya dengan bangsa lain. Karena kebiasaan makan tidak hanya sebatas menciptakan rasa di atas meja, tetapi secara langsung menentukan umur dan kualitas hidup masing-masing. Jika dibandingkan, kita bisa melihat bahwa masih banyak hal yang harus diubah oleh orang Indonesia agar bisa hidup lebih sehat dan lebih lama. Mari kita lihat tetangga dekat kita di Asia, yaitu Jepang. Orang Jepang terkenal dengan pola makan yang hambar dan mengonsumsi garam jauh lebih sedikit daripada kita. Pada saat yang sama, mereka banyak makan berbagai sayuran, makanan laut, dan rumput laut. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, rata-rata konsumsi garam harian orang Jepang hanya sekitar separuh dari orang Indonesia.
Berkat itu, tingkat kejadian hipertensi dan stroke juga jauh lebih rendah. Kebiasaan makan yang tidak terlalu asin inilah yang berperan besar menjadikan Jepang sebagai negara dengan rata-rata harapan hidup tertinggi di dunia. Di Jepang, kita bisa dengan mudah melihat lansia berusia di atas 90 tahun yang masih sehat, cerdas, berjalan tegak, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ini menunjukkan secara nyata bahwa makan tidak terlalu asin sama sekali bukan berarti kehilangan rasa makanan, melainkan rahasia emas untuk menjaga kesehatan seumur hidup. Sekarang mari alihkan pandangan lebih jauh ke wilayah Mediterania. Tempat ini disebut sebagai surga diet emas. Penduduk Mediterania memiliki kebiasaan menggunakan minyak zaitun ekstra virgin sebagai pengganti minyak nabati olahan seperti minyak jagung atau minyak kedelai. Keistimewaan minyak zaitun adalah kaya akan lemak baik, tidak mudah rusak selama proses memasak, dan memiliki efek antiinflamasi alami. Ditambah dengan kebiasaan menggunakan minyak zaitun, pola makan yang menyertakan sayuran segar, buah-buahan, ikan, berbagai kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh membuat tingkat penyakit kardiovaskular di wilayah ini sangat rendah. Hal yang menarik adalah mereka masih minum anggur, makan keju, dan sesekali menikmati daging merah. Tetapi berkat keseimbangan keseluruhan pola makan, kesehatan kardiovaskular mereka tetap terjaga dengan baik. Bahkan banyak penelitian internasional melaporkan bahwa diet Mediterania membantu meningkatkan daya ingat, menjernihkan pikiran, dan mencegah penurunan kognitif pada lansia. Jika kita menyandingkan kedua gambaran ini, sebuah fakta yang sangat jelas terungkap. Umur panjang dan kesehatan nasional sangat erat kaitannya dengan kebiasaan makan. Orang Jepang memiliki tingkat stroke yang rendah karena mereka mengontrol garam dengan lebih baik. Orang Mediterania memiliki jantung yang lebih sehat karena mereka memilih minyak zaitun daripada minyak olahan. Lalu bagaimana dengan kita? Jika kita terus makan asin, banyak mengonsumsi makanan yang diawetkan, dan menggunakan minyak industri untuk memasak, maka risiko stroke, penyakit jantung, dan berbagai penyakit kronis akan selalu mengintai. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa belajar dari pengalaman berharga ini. Cukup dengan mengubah sedikit demi sedikit dalam setiap makan sehari-hari. Kurangi garam, kurangi minyak olahan, dan pilihlah makanan yang lebih segar dan sehat. Dengan begitu, Anda pasti bisa memperpanjang umur, menjaga jantung dan otak tetap sehat lebih lama, serta menjadikan masa tua sebagai masa yang benar-benar tenang dan penuh makna. Hadirin sekalian, ada satu kebenaran yang ingin saya tekankan sejak awal. Stroke tidak pernah memberi peringatan. Ia bisa datang tiba-tiba kapan saja, dan terkadang bisa terjadi setelah tidur yang tenang. Seseorang yang pagi sebelumnya masih sehat berjalan-jalan di taman, keesokan paginya bisa bangun dengan kondisi lumpuh separuh badan, mulut miring, dan bicara tidak jelas. Stroke meninggalkan dampak serius seperti kelumpuhan separuh badan, hilang ingatan, serta kesulitan komunikasi dan aktivitas sehari-hari. Namun untungnya, risiko ini dapat dikurangi secara signifikan hanya dengan kebiasaan makan dan gaya hidup yang sangat sederhana dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Menurut penelitian skala besar dunia, hanya dengan mengubah beberapa kebiasaan saja, risiko stroke bisa diturunkan hingga 30,40%. Angka ini menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada obat apapun. Mulai sekarang, saya akan menyampaikan rahasia paling praktis. Pertama, dan yang paling penting adalah rutin memeriksa tekanan darah di rumah. Lebih dari separuh kasus stroke pada lansia berkaitan langsung dengan hipertensi. Bayangkan pembuluh darah sebagai pipa air di rumah. Jika tekanan air terlalu kuat, pipa akan menggembung, retak, dan bisa pecah kapan saja. Hipertensi juga demikian. Pembuluh darah otak menipis dan mengembang akibat tekanan berlebih, lalu tiba-tiba pecah menyebabkan pendarahan otak. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mengukur tekanan darah setidaknya 2 kali sehari. Sekali segera setelah bangun pagi dan sekali sebelum tidur malam. Alat pengukur tekanan darah digital saat ini mudah digunakan dan hanya butuh beberapa menit untuk mengetahui kondisi Anda dengan jelas. Jika diukur secara teratur, Anda bisa mendeteksi sinyal abnormal sejak dini dan menyesuaikan gaya hidup atau berkonsultasi dengan dokter. Kedua, seimbangkan asupan natrium dalam makanan dengan kalium. Garam natrium menahan air dalam tubuh dan menaikkan tekanan darah, tetapi kalium sebaliknya mengeluarkan natrium dari tubuh dan menstabilkan tekanan darah. Namun, rahasia sederhana ini sering diabaikan. Anda bisa mendapatkan asupan kalium dari makanan yang akrab bagi kita seperti pisang, ubi jalar, bayam, labu, tomat, dan jeruk. Menambahkan sayuran kaya kalium di setiap makan, atau sekadar menambahkan satu buah pisang sebagai pencuci mulut, akan membuat jantung dan pembuluh darah otak jauh lebih terlindungi.
Ketiga, asupan air yang cukup. Terdengar sangat wajar, tetapi sebenarnya ini adalah bagian yang dilewatkan banyak orang. Jika kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental dan alirannya melambat, sehingga mudah terbentuk gumpalan darah. Ini adalah penyebab langsung penyumbatan pembuluh darah yang memicu stroke. Sebaliknya, jika asupan air cukup, darah menjadi encer dan mengalir lancar, serta membantu ginjal mengeluarkan natrium. Lansia disarankan minum 1,5 hingga 2 liter air sehari secara bertahap. Ingat, jangan meminumnya sekaligus banyak, tetapi bagilah dalam beberapa kali minum. Terutama jangan menunggu sampai merasa haus. Biasakanlah menaruh botol air kecil di samping Anda dan minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah aktivitas ringan setelah makan. Kebiasaan langsung menonton TV atau berbaring setelah makan akan menaikkan gula darah secara drastis dan membuatnya sulit terkontrol. Ini sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes atau kolesterol tinggi. Hanya dengan berjalan santai di dalam rumah atau melakukan peregangan ringan selama 10,15 menit setelah makan, gula darah akan stabil dan pencernaan menjadi lancar. Kebiasaan sederhana namun sangat membantu bagi jantung dan otak. Kesimpulannya, pencegahan stroke tidak menuntut cara yang rumit atau biaya mahal. Tidak perlu berlari berjam-jam atau melakukan diet ekstrim. Perubahan-perubahan kecillah yang jika dilakukan terus-menerus akan menjadi pencegahan sejati. Memeriksa tekanan darah setiap hari, makan makanan kaya kalium, minum air yang cukup, dan bergerak ringan. Keempat kebiasaan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dengan mudah. Jika Anda menerapkannya selangkah demi selangkah secara konsisten, risiko stroke pasti akan berkurang. Lebih dari segalanya, kehidupan masa tua akan menjadi lebih sehat dan tenang, sehingga momen bangun setiap pagi bukan menjadi ketakutan, melainkan kegembiraan. Hadirin sekalian, hari ini kita telah melihat 6 jenis bumbu familiar yang bisa meningkatkan risiko stroke hanya dalam satu malam. Ingatlah selalu, bumbu ada untuk membuat makanan lebih lezat, tetapi jika digunakan dengan salah, ia bisa mengubah meja makan keluarga menjadi ancaman kesehatan. Stroke tidak memberi peringatan, dan satu saja kebiasaan makan yang salah, jika ditumpuk dalam waktu lama sudah cukup untuk mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Jadi, mohon mulailah perubahan mulai hari ini juga. Cobalah gunakan garam hanya setengah dari biasanya saat memasak, dan kurangi setengah sendok saus sambal di meja makan. Hanya dalam satu minggu, Anda bisa merasakan perubahan pada tubuh Anda. Tekanan darah menjadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan perasaan menjadi lebih ringan. Itulah hadiah berharga dari pilihan yang bijaksana. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan atur notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis yang dapat diterapkan yang akan saya sampaikan di masa depan. Selain itu, silakan tinggalkan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya akan membacanya langsung dan berbagi bersama. Terima kasih tulus kepada Anda semua yang telah menyimak sampai akhir. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia, serta dapat menikmati momen-momen terbaik dalam hidup bersama keluarga dan orang-orang terkasih dalam waktu yang lama. Sampai jumpa di video berikutnya.